Halo kerabat sekalian, kembali lagi bersama Bohel Film di sini. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Sully yang dirilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Clint Eastwood dan diperankan oleh beberapa aktor ternama lainnya seperti Tom Hanks, Aaron Eckhart, dan Laura Linney. Film yang beralur maju mundur ini bercerita tentang seorang kapten yang bernama Sully Sullenberger, seorang pilot yang menerbangkan pesawat US Airways 1549 dari Bandara LaGuardia menuju Bandara Charlotte, North Carolina. Film Sully ini merupakan kisah nyata yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2009. Pada awalnya, semua berjalan seperti biasanya. Namun, sesaat setelah lepas landas, pesawat tersebut ditabrak oleh sekumpulan burung yang mengakibatkan kedua mesin pesawat mengalami kerusakan parah. Sebagai seorang kapten, Sully harus membuat keputusan yang sulit di tengah situasi yang tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita langsung ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan terbangunnya Sully yang diperankan oleh Tom Hanks dari tidurnya. Ia memimpikan sebuah kejadian di mana ia menerbangkan sebuah pesawat dan terjatuh di pusat kota. Sesaat sebelum bertemu dengan Dewan Keselamatan Penerbangan, terlihat wajah stres dan tertekan dari wajah Sully. Pada saat di ruang pertemuan, salah satu orang dari dewan tersebut mengatakan bahwa mereka sedang dalam masa penyelidikan terkait jatuhnya pesawat US Airways 1549 di tengah Sungai Hudson. Namun, Sully langsung menyela dengan mengatakan bahwa itu bukanlah tentang jatuhnya pesawat tersebut, melainkan sebuah pendaratan darurat di atas air. Mendengar hal tersebut, salah satu dewan di sana mengatakan mengapa ia tidak kembali saja sehingga terhindar dari mendaratnya pesawat tersebut di air. Sully mengatakan bahwa sederhananya ketinggian tersebut tidak mencukupi dan menurutnya Sungai Hudson adalah satu-satunya harapan bagi mereka untuk selamat. Namun, dewan yang lain meragukan hal tersebut dengan mengatakan bahwa para insinyur berpendapat bahwa Sully memiliki daya yang cukup untuk kembali ke bandara terdekat. Di sini, Sully mengatakan bahwa para insinyur bukanlah seorang pilot. Lagi pula, mereka tidak berada di sana sehingga mereka tidak mengetahui hal tersebut secara pasti. Pertanyaan lain pun terus berdatangan yang mengatakan seolah Sully ceroboh dalam hal tersebut. Hingga akhirnya, mereka mengatakan akan melakukan simulasi dengan memperhitungkan semua aspek yang dihadapi Sully selama berada di kokpit. Namun, ketika Sully ingin melihat hal tersebut, mereka melarangnya selama masa penyelidikan belum usai. Scene berpindah dengan memperlihatkan Sully yang sedang dalam perjalanan dan sedang menelpon istrinya. Sesampainya di depan hotel, sudah sangat banyak wartawan yang menanti akan kedatangannya. Hal serupa juga terjadi di depan rumah Sully. Istrinya mengatakan wartawan terus menanyakan berita terbaru tentang Sully. Belum sempat pembicaraan itu berlangsung lama, istrinya harus menutup teleponnya karena kebisingan itu membuatnya tidak dapat mendengar Sully. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan pembicaraan. Istrinya mengatakan bahwa dengan semua keadaan ini, dirinya sangatlah terganggu. Begitu pula dengan komplain yang terus dilayangkan dari para tetangganya. Sully pun mengatakan bahwa dia akan tinggal lebih lama di Paris untuk penyelidikan dari Dewan Keselamatan Penerbangan. Namun, saat dia berbaring, dia mendengar berita yang mengatakan bahwa keputusannya untuk mendarat di atas air tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal dan sangat membahayakan nyawa penumpang. Hal ini menyebabkan pikiran Sully semakin gelisah. Scene berpindah lagi dengan memperlihatkan Sully yang sedang diwawancarai mengenai keputusannya tersebut. Pada saat Sully mengatakan bahwa dia sudah terbang selama lebih dari 42 tahun, Sully teringat ketika ia sedang belajar terbang. Seusai wawancara tersebut usai, Sully kembali membayangkan pesawat yang dia kendarai akan terjatuh dan menabrak di tengah kota. Dan tidak lama setelah itu,
rekan Suli datang untuk mengantarkan Suli ke penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Keselamatan Penerbangan. Rekannya juga mengatakan bahwa hasil dari penyelidikan terkait mesin pesawat telah keluar dan menyatakan bahwa mesin sebelah kiri masihlah berfungsi dan berjalan sangat pelan. Mendengar hal tersebut, Suli kaget dan mengatakan bahwa hal itu tidaklah mungkin. Namun, rekannya kembali meyakinkannya dan dia mau tidak mau harus percaya akan hal tersebut. Sesampainya di ruang penyelidikan, para penyelidik dari NTSB mengatakan bahwa semua simulasi dari 20 komputer menyatakan bahwa sangat dimungkinkan untuk kembali ke Bandara LaGuardia ataupun bandara sekitar terdekat. Yang artinya, semua perkataan insinyur penerbangan sebelumnya benar. Mereka juga mengatakan saat semua data-data yang dikumpulkan telah lengkap, maka mereka akan menunjukkan hasil simulasinya dan memanggil Suli kembali. Scene berpindah memperlihatkan Suli yang sedang berbicara dengan istrinya melalui telepon. Istrinya mengeluhkan kondisi ekonomi mereka saat ini. Istrinya juga berharap bahwa Suli segera terbang lagi. Suli pun mengatakan bahwa bagaimana jika memang dia bersalah dan pihak NTSB memutuskan untuk mengakhiri karir pilotnya. Istrinya terlihat kecewa dan mengatakan bahwa mendarat di atas sungai memanglah sangat berbahaya. Seusai istrinya mengatakan hal tersebut, terlihat sedikit flashback ketika pesawat tersebut terkena serangan segerombolan burung. Mendengar ucapan tersebut keluar dari mulut istrinya, Suli terlihat sedikit kecewa. Dia pun mengatakan bahwa dia ingin menutup teleponnya. Istrinya pun langsung meminta maaf atas perkataannya barusan. Namun Suli pun tetap ingin menutup teleponnya. Pada saat Suli sedang berlari untuk menenangkan pikirannya, ia teringat masa-masa ketika masih menjadi seorang pilot pesawat tempur. Pada saat itu, pesawat yang ia tumpangi mengalami permasalahan. Orang di belakangnya pun mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan pesawat. Namun, Suli dikala itu kekeh ingin mendaratkan pesawat tersebut. Dan ternyata, dia memang berhasil. Setelah itu, Suli pun mampir ke sebuah bar. Rupanya, pemiliknya sangat mengagumi Suli dan menganggapnya seorang pahlawan, yang secara bersamaan membuat Suli teringat akan kejadian pendaratan tersebut. Dalam ingatan Suli, terlihat seorang petugas penjaga perairan yang sedang berada di daerah tersebut. Dan ketika Suli berhasil mendaratkan pesawat, dia langsung keluar kokpit untuk menyuruh semua penumpang untuk evakuasi dan ikut membantunya. Dan pada saat petugas penjaga perairan tersebut melihat pesawat Suli, dia langsung menyuruh anggotanya untuk menghubungi para awak yang lain agar ikut membantu penyelamatan penumpang dari pesawat tersebut. Di saat kapal-kapal bantuan lain telah tiba dan mulai melakukan evakuasi terhadap para penumpang, Suli tetap berada dalam pesawat untuk memastikan bahwa tak ada yang tertinggal. Setelah dia rasa semua telah berhasil keluar, ia pun akhirnya ikut keluar. Sesampainya di kapal penyelamat, Suli pun menghubungi istrinya. Dia mengatakan bahwa dia tak apa-apa dan menyuruh istrinya untuk menyalakan televisi. Setibanya di dermaga, Suli ingin memastikan jumlah penumpang dengan menghitungnya sendiri. Namun, petugas di sana mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan sisanya dan menyuruh Suli untuk beristirahat. Pada saat Suli sedang menjalani pemeriksaan, datang rekannya yang mengatakan bahwa semua jumlah penumpang lengkap dan tidak ada korban jiwa. Suli terlihat senang mendengar hal tersebut. Scene kembali berpindah dengan memperlihatkan Suli dan rekannya yang sedang berada di depan pintu kamar hotelnya. Di sana ia bertemu seorang pegawai hotel yang mengatakan akan menyediakan apapun yang Suli butuhkan dan tiba-tiba saja memeluknya. Kemudian scene kembali pada saat Suli sedang dalam bar. Seusai teringat akan semua hal tersebut, Suli pun keluar dan menghubungi rekannya untuk menjadwal pertemuannya dengan pihak penyelidik NTSB. Selanjutnya, terlihat Suli dan Jeff sedang menghadiri rapat pendengar umum yang dipimpin oleh pihak NTSB. Dalam rapat tersebut, pihak NTSB memaparkan semua bukti yang mereka punya terkait dengan pendaratan yang dilakukan oleh Suli dan Jeff.
Hal ini termasuk dengan simulasi komputer yang menyatakan bahwa sebenarnya Sully dan Jeff bisa mendarat kembali ke bandara terdekat dengan selamat. Mereka pun menyimpulkan bahwa Sully dan Jeff dianggap bersalah dan sengaja melakukan hal tersebut, sementara mereka bisa saja kembali ke bandara terdekat dengan aman. Mendengar hal tersebut, Sully memberi penyangkalan bahwa para insinyur yang melakukan simulasi tersebut seperti robot yang telah terprogram. Sully juga mengatakan bahwa dalam simulasi itu telah menghilangkan sisi kemanusiaan dari seorang pilot. Dia juga menambahkan, normalnya orang akan berpikir dahulu dan mencari solusi terbaik ketika mereka menghadapi persoalan yang tidak pernah mereka hadapi. Dan para insinyur tersebut melakukannya seolah mereka tahu hal itu akan terjadi. Sully pun kembali bertanya berapa kali para insinyur tersebut melakukan simulasi sampai akhirnya berhasil. Dan penyidik tersebut mengatakan bahwa mereka berhasil setelah 17 kali percobaan simulasi. Salah satu anggota penyidik yang ada di sana pun menelpon atasannya dan akhirnya memutuskan bahwa simulasi tersebut akan mendapatkan 35 detik waktu tunda. Dan simulasi pun dimulai kembali dengan memberikan 35 detik penundaan waktu sebelum akhirnya mereka berjalan ke bandara terdekat. Hasilnya, pesawat tersebut tidak berhasil tiba di bandara terdekat dan terjatuh di tengah kota. Begitu pula simulasi yang dilakukan di bandara terdekat lainnya. Akhirnya pun, para penyidik tersebut menarik kembali kesimpulan yang telah mereka buat dan mengatakan bahwa yang dilakukan Sully dan Jeff adalah sesuatu yang luar biasa dan film pun selesai. Pada dasarnya, film ini lebih menekankan tentang kejadian yang dialami Sully setelah pendaratan tersebut. Dari hampir dicabut dan berakhirnya karir pilot yang dia miliki, hingga tekanan emosional yang dirasakan Sully setelah melakukan pendaratan tersebut. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.